Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahsan Sultani, selaku dosen pembimbing dasar-dasar ekonomi Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Kultum dengan tema Gaya Hidup Halal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, inayah dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih menggenggam agama yang diridhoinya hingga saat ini. Semoga nikmat iman dan Islam ini senantiasa Allah limpahkan atas kita hingga akhir usia. Amin ya robbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang selamat dan mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Kenikmatan dunia amatlah memberi pandangan, sehingga siapapun bisa tergoda dan menjadi kalap mata. Meraup kemewahan dan gelimang harta tanpa membedakan jalan yang ditempuh, apakah dengan cara yang halal atau haram. Oleh karena itu, Rasulullah SAW telah memberikan peringatan kepada kita semua. Sungguh akan datang pada manusia suatu zaman di mana orang tidak lagi mempedulikan dengan cara apa dia memperoleh hartanya, apakah dari jalan halal ataukah dari jalan haram. Hadis riwayat Bukhari. Padahal Rasulullah juga memperingatkan bahwa kunci diterimanya ibadah seseorang dan amal solehnya adalah kehalalan harta yang diperolehnya. Harta yang tidak halal juga menjadi penyebab tercegahnya jawaban doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa terkadang kita merasa sudah banyak berusaha dan berdoa, seluruh prosedur dan prasyarat agar doa terkabul sudah kita upayakan, seperti berdoa dalam keadaan suci, tunduk dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa di waktu maupun tempat mustajab dan sebagainya. Namun, doa dan harapan kita tidak kunjung datang. Hal ini bisa jadi disebabkan karena harta yang kita peroleh. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Jika kita telusuri kata halal dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, akan kita dapati bahwa sebagian besar berhubungan dengan konsumsi, baik makanan, minuman, pakaian maupun harta, juga memiliki korelasi dengan kegiatan muamalah. Kata halal juga diasosiasikan dengan kata thayyib yang artinya baik. Salah satunya seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 168 berikut. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa-apa yang ada di bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Ada beberapa hal yang dilarang oleh Allah dalam muamalah, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Namun semua yang dilarang itu dapat disimpulkan ke dalam dua hal, yaitu pertama, haram lidzatihi, dilarang karena zatnya. Hal-hal yang dilarang karena zatnya seperti khamar, bangkai, darah, dan babi untuk dikonsumsi, zina, membunuh, dan mencuri untuk dilakukan, serta benda najis untuk dijadikan pakaian. Kedua, haram li ghairihi, dilarang karena hal lain. Semua yang pada dasarnya halal namun menjadi haram karena hal lain seperti dilarang memakan makanan halal karena merupakan hasil curian, atau dilarang menjual anggur bagi pembeli yang berniat menjadikannya minuman keras, atau berjualan pada saat sholat Jumat. Kata halal juga berantonim dengan kata haram, sebagaimana disebutkan dalam hadis pertama mengenai orang-orang yang tidak peduli apakah hartanya didapat dari jalan yang halal atau jalan yang haram. Jadi dengan memahami konsep muamalah, thayyib dan haram, kita akan dapat menarik definisi gaya hidup halal secara komprehensif.
Haram artinya adalah sesuatu yang dilarang, namun yang menetapkan pelarangan ini haruslah pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita sendiri atau orang lain yang melarangnya atas kita. Yang selanjutnya adalah mengenai kata thayyib. Secara bahasa berarti baik dan bagus. Para ulama mengatakan bahwa thayyib artinya baik dan bagus, secara kuantitas maupun kualitas. Baik secara kuantitatif artinya tidak kekurangan dan juga tidak berlebihan atau tawazun. Sedangkan secara kualitatif artinya mengandung maslahat, yaitu kebaikan, dan tidak mengandung mudarat atau kerugian, seperti mengandung gizi untuk makanan atau minuman. Allah memerintahkan untuk tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adama khudusi inatakum inda kula masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yujibul musrifin. Wahai anak Adam, ambillah hiasanmu setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf 31. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Ayat di atas memerintahkan manusia untuk berhias serta menikmati kenikmatan dunia yang lain seperti makan dan minum, namun dengan cara yang tidak berlebih-lebihan. Jadi, gaya hidup halal meliputi muamalah, hubungan manusia dengan sekitarnya, baik dengan manusia lain ataupun benda-benda tak hidup seperti makanan, minuman, dan pakaian, dalam koridor yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketentuan menjauhi yang diharamkan, baik yang haram karena zatnya ataupun karena sebab lain, serta harus thayyib, baik secara kuantitas maupun kualitas. Semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan dengan senantiasa menjaga gaya hidup halal kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.